Ribuan jemaat memadati halaman dan ruang ibadah HKBP Kramat Jati, Jakarta, pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Perayaan hari ulang tahun ke-60 dan Pesta Gotilon ini dipenuhi sukacita, diiringi semangat syukur yang mendalam. Jemaat berkumpul, tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga di tenda-tenda luar, merasakan khusyuknya momen kebersamaan dalam perayaan istimewa ini. Tema yang diambil dari Mazmur 62 ayat 8 yaitu, "Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan." Prosesi ibadah dimulai dengan rombongan para pendeta dan sintua yang membawa Alkitab, salib, serta lilin, diikuti oleh perwakilan FEK yang dengan penuh hormat menyerahkan persembahan sebagai wujud syukur. Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan, dalam khotbahnya mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang gereja ini selama 6 dekade. Ia mengingatkan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Seruan ini menguatkan iman jemaat, mengajak mereka bersatu dalam pujian dan doa. Acara tahun ini terbilang istimewa, dengan kehadiran para pendeta yang pernah melayani sejak tahun 1985. Rasa bangga dan antusias mereka melihat perkembangan pesat HKBP Kramat Jati menjadi pemandangan yang mengharukan. Pendeta Ana Pangaribuan berharap perayaan ini dapat memperkokoh jemaat, menjadikan gereja sebagai rumah iman yang kuat menghadapi tantangan masa depan. Sementara Ketua Panitia Sintua Arthur Tambunan, mengenang perjalanan gereja ini yang dirintis oleh komunitas Batak perantauan, termasuk tokoh besar seperti Jenderal di Panjaitan dan Jenderal TB Simatupang. Dari 17 jemaat di masa awal, kini gereja ini menjadi rumah ibadah bagi sekitar 1.300 keluarga. Di tahun ini kami berulang tahun 60 tahun, di mana hari kelahiran gereja ini ditandai dengan dimulainya ibadah pertama. Waktu itu tanggal 17 Oktober tahun 1964. Sebelum ibadah dimulai, sebelum ada ibadah ini dilaksanakan, berkumpul dulu para penatua orang Batak perantau zaman dulu, utamanya para anggota tentara TNI waktu itu. Jadi mereka yang menginisiasi pendirian jemaat gereja HKBP Kramat Jati ini. Termasuk di dalam itu adalah tokoh-tokoh besar juga, tokoh-tokoh besar TNI kita. Ada juga di Panjaitan juga ada di situ. Dan yang lain-lain, masih banyak. Termasuk juga ada juga pemerhatinya juga Dr. Jenderal TB Simatupang juga ada. Jadi luar biasa gereja ini, perhatian para pendirinya itu. Tapi yang utama, pendiri utamanya adalah BM Siregar. Dialah motornya utamanya, mengumpulkan mereka ini semua. Karena dulu kan masih terbatas, baik jumlah orang, baik jumlah tenaga atau jemaat pun cuman ada 17 waktu itu. Mereka berani untuk mendirikan rumah ibadah. Di ulang tahun yang ke-60 ini banyak yang kita syukuri dari sejarah berdirinya gereja ini, di mana awalnya hanya 17 orang jemaatnya, lalu bertambah terus hingga belum ada 10 tahun sudah lebih dari 50 orang jemaatnya, hampir 100 keluarga. Kemudian waktu pertama itu mereka hanya meminjam ruang sekolah SD yang ada di depan Pusdikes, namanya SD Negeri 3. Mereka minjam, numpang waktu itu. Nah, karena tidak muat lagi di situ setelah tahun tahun-tahun berikutnya, akhirnya mereka berencana mencari tempat yang lebih luas di tempat ini. Nah, dulunya ini tempat ini adalah pabrik terasi yang sudah tidak dipakai. Karena tidak dipakai, dicoba didekati untuk dipakai untuk menjadi tempat ibadah. Lalu yang pemiliknya memberikannya. Nah, akhirnya diusahakanlah untuk membeli tanah
bekas pabrik terasi ini. Dulunya awalnya cuma 500 meter pabrik itu dia mulai direnovasi, dibersihkan karena sulit membersihkan karena bau terasi. Waktu itu beribadah, orang juga jemaat beribadah itu pakai sapu tangan katanya. Jadi karena masih bau. Nah, seiring waktu berjalan, karena jemaat HKBP itu selalu proaktif dalam menyumbang gereja, sehingga semakin bertambah luas tempat gereja ini sekarang, bisa lebih dari 2000 meter persegi sekarang. Tapi itu pun masih kurang lagi sekarang karena jemaat makin banyak juga. Keperluan jemaat juga makin bertambah. Kita sebagai penatua di sini, saya termasuk sebagai ketua Dewan Koinonia, sebagai bagian dari tritugas panggilan gereja. Ada 3 ya, ada namanya marturia, berdiakonia, dan berkoinonia. Nah, itu salah satunya saya sendiri sebagai ketua Dewan Koinonianya. Kita mengadakan pesta. Nah, inilah pesta yang hari ini kita laksanakan. Ya, salah satu tujuannya kita mengumpulkan jemaat untuk bersukacita, mengucapkan syukur, dan sambil memberi persembahan syukur. Harapan kami di ulang tahun yang ke-60 ini, bagaimana semangat awal pendirian HKBP Kramat Jati ini bisa tetap bertumbuh, bisa tetap digelorakan untuk anak-anak muda sekarang. Pesan penting disampaikan oleh Rohotna Boru Simaibang bahwa di tengah era teknologi, anak-anak perlu tetap hadir secara fisik dalam persekutuan gereja. Kehadiran ini, katanya, membawa dampak besar dalam hidup mereka. Sebagai saya ruas HKBP Kramat Jati di sini, kebetulan gue tilot ya, harapan saya, jadi ruas itu lebih mencintai, lebih rindu untuk datang ke HKBP. Terus karena banyak, memang udah banyak ya, teman-teman juga banyak di luar dari HKBP untuk beribadah di sana, ada apa gitu kan. Nah, kerinduan kita semua ruas nih sepakat untuk bisa mencintai HKBP, karena dari sananya kita udah HKBP ya. Jadi saya sebagai ruas lebih menginginkan seperti itu. Terus yang kedua, misi kita yang kedua, kita harus sepakat, harus bisa lebih bisa kita memberikan contoh-contoh ke anak kita supaya dia tidak lebih mencintai HP-nya, digitalnya. Bisa HP-nya tapi ada waktunya. Karena kita lihat dari sekarang itu dia udah melampaui batas untuk main game, sehingga dia untuk bersekutu bersama keluarga, orang tua, ruas datang ke HKBP itu sudah jauh. Dan naposo-naposonya pun sekarang itu kulihat nggak kayak dulu berbondong-bondong. Sekarang ada kemunduran, mungkin menurut saya pribadi, mungkin dari ruas ya, mungkin ada dia lebih mencintai HP-nya. Terus yang ketiga, saya sebagai ruas menginginkan ruas itu harus bisa memahami digital. Contohnya kayak kita di zaman COVID, karena saya sebagai orang tua kan belum bisa untuk beribadah lewat digital gitu. Jadi sehingga saya menunggu dulu anak saya. Nah, untuk sekarang kita harus bisa lebih belajar untuk menguasai digital. Karena ke depan akan ada kemajuan-kemajuan yang kita nggak tahu. Yang keempatnya, ibadah itu menurut saya harus ada ibadah internasionalnya. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kalau udah bisa anak-anak, remaja, orang tua pun nggak apa-apa. Karena apa? Pengalaman banyak ruas kita yang dia berkunjung wisata rohani ke luar negeri, ketika dia pakai ibadah di sana, ibadah bahasa setempat, bahasa internasional kan nggak pada tahu. Jadi maksud saya dimulai dari sekarang kita harus adakan ibadah bahasa Inggris, gitu. Jadi kita nggak terlalu kaku-kaku banget gitu. Jadi HKBP itu harus kita bawa lebih internasional nantinya.
baik orang tuanya, anak-anaknya, apalagi generasi Z-nya sekarang itu harus lebih menguasai. Sintua Johnny Franz Robinson Sitorus menambahkan, perjalanan panjang HKBP Kramat Jati membuktikan bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah kunci dari kemajuan. Perjalanan HKBP Kramat Jati ini sangat unik, ya. Dari tempatnya dulu, itu ruangan gereja itu adalah tempat yang paling kumuh dulu, yang di Jalan Raya Bogor. Tapi perkembangan pada saat sekarang ini sudah sangat luar biasa. Itulah kerjasama yang terbaik antara Parhaladu, HKBP Kramat Jati. Salah satu contoh, adapun pergolakan waktu HKBP, tapi Kramat Jati itu solid dan bisa dibanggakan antara Parhaladu itu dan Ruas. Bahu-membahu membangun. Inilah hasil kerja yang nyata. 60 tahun sudah berdiri di HKBP Kramat Jati ini. Dan ruasnya hampir 1.500 kakak. Dan terima kasih kepada Tuhan perkembangan gereja HKBP Kramat Jati ini. Semoga tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meriah dan bisa berkonsentrasi, apalagi menunjang yang sudah ditetapkan oleh pusat dalam pembayaran atau yang disebut dengan apa itu, yang keuangan huriah itu kan udah terpusat. Tapi pada saat sekarang ini Kramat Jati masih tetap eksis dan kami tidak pernah itu ketinggalan untuk pembayaran yang dibayarkan oleh BPSK yang ditentukan dari pusat. Itulah yang perkembangan yang bisa kami alami. Dan untuk kemajuan pada HKBP Kramat Jati ini masih banyak yang bisa kita gali. Termasuk ada yang tanah yang sudah diberikan oleh Persau tahun dari Rambutan 1 270 meter di Kampung Rambutan 1 masih bisa, dan itu akan kita perjuangkan supaya bisa dibangun nanti untuk kemajuan, untuk keperluan daripada resort Kramat Jati. Di penghujung acara, optimisme terpancar. Perjalanan 60 tahun ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan, dan HKBP Kramat Jati diharapkan terus menjadi tempat yang kokoh untuk menumbuhkan iman, menjangkau jiwa-jiwa baru, dan berkembang dalam kasih Tuhan.